saya pikir karena hari ini saya ada 3 kelas mengajar, semuanya saya daringkan dulu sehingga besok saya sudah bisa mulai, luring lagi, ya. Sebenarnya tidak ada masalah ya, bukan apa-apa, memang flu biasa. Kan sekarang kondisi seperti ini, kalau ada orang batuk-batuk ngigil itu kan pandangan mata orang-orang sudah sangat mencurigai gitu kan ya. Jadi daripada sama-sama tidak enak gitu, mending hari ini saya masih, daringkan dulu semua kelas saya, ya. Oke. Nah, kemudian juga seperti yang saya sampaikan kepada Mbak Nasta, itu adalah, saya merapel gitu ya, kuliah kita ini 1 minggu ini saya selesaikan. Karena apa? Pertimbangan saya itu adalah, nanti kan ini, proposal itu kan direvisi lagi gitu ya, direvisi lagi dan disubmit sebagai tugas UAS gitu, ya. Nah, kalau misalnya kita hanya seminggu ini 3 kali kuliah saja, berarti kan ada 6 yang presentasi dan ada 6 orang saja yang baru mendapatkan feedback dari teman-teman ataupun dari saya gitu. Nah, sehingga mereka punya waktu yang lebih panjang untuk merevisi dan sudah punya bekal untuk merevisi, tentu itu tidak akan fair bagi 4 mahasiswa yang lain gitu, karena ketika mereka harus presentasi nanti pada bulan apa, Desember ya kalau nanti masuk lagi gitu ya itu. Nah, oleh karena itu kita gabung saja semuanya di, minggu ini sehingga harapannya, semua mahasiswa sudah bisa mendapatkan feedback sehingga pada saat magang lagi, itu jangka waktu 1 bulan ini bisa digunakan lebih lama kan ya untuk merevisi, menambah, memperbaiki, atau mungkin memfokuskan, topik risetnya ya sehingga pada saat di-submit nanti sebagai UAS itu sudah menjadi proposal yang semakin sempurna gitu ya dan mungkin nanti bisa diajukan menjadi, embrio dari tesis Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Oke, nah jadwalnya yang kita rencanakan itu sudah saya sampaikan ke Mbak Nasta juga ya, dan juga kita, saya harus mendobelkan kuliah kita di hari Jumat ya. Hari Jumat Oke, koneksinya ya cepat juga. itu ada jam pertama Jumat itu kita sudah bisa Baik, selesaikan, semua presentasi. Ya semoga semuanya berjalan lancar, kita dikaruniai kesehatan gitu ya, sehingga rencana yang kita susun dengan matang ini ya dapat terlaksana dan kemudian juga bisa bermanfaat bagi kita semua kan ya, juga bermanfaat bagi, perbaikan proposal Bapak Ibu semua. Nih, oke, kemudian ini dulu, saya mau kenalan dulu nih ya, saya lihat dari, urutan yang ada di Google Meet saya dulu saja ini, Mbak Nasta ini saya sudah kenal, kemudian, Mbak Nasta ini sama-sama saya deket-deketan juga ini ya, asal-usulnya ini dari Jawa Tengah, Jogja. Pokoknya masih ada cerita yang bisa kita ceritakan lah gitu ya. Sama-sama kalau nggak salah itu suka naik kereta Kertanegara gitu ya, dulu itu ya. Kalau dari ini ya, itu jadi sama-sama lah ada banyak ceritanya itu. Kemudian kalau Pak Adestia ini suaranya sudah mulai timbul tenggelam. Kemudian kalau Pak Adestia Bismandoko Haryantono, ini panggilannya siapa ya Pak ya? mohon Boleh izin Ibu. memanggil apa? Iya, saya biasa dipanggil Siapa? Ades gitu Ibu. Ades. Oh Pak Ades ya? Iya, oke Pak Ades. Pak Ades ini kemarin-kemarin tugasnya di mana ini Pak? Di Iya Bu, kantor iya. Jakarta atau kan? Nggih, saya tugas di BPSDM Ibu. Kebetulan di pusat Pusbangko Manajemen ya di Jakarta Ibu. Oke, ya. Kalau singkatan-singkatan mungkin saya kurang familiar ya Iya, dengan Pusbangko. istilah-istilah. Iya Ibu. Jadi agak roaming gitu ya kalau diberi singkatan-singkatan yang di Tapi kementerian saya gitu. asli Jawa Mhm. Timur Ibu, dari Surabaya. Oh, aslinya Jawa Timur? Iya, Surabaya Ibu. Oke. Oh, Surabaya. Oleh karena itu mungkin memilih kuliahnya di ini ya, Brawijaya ya, deket-deketnya dengan Iya, Surabaya. alhamdulillah. Terima Iya, kasih. alhamdulillah, ya. Oke, terima kasih. Kemudian kalau magangnya ini dapat di Surabaya atau di Malang, Pak? Di Surabaya juga Ibu. Oh, di Surabaya. Iya, di Masih ada Surabaya. keluarga di Surabaya ya, Bapak ya? Eee, Ibu, tinggal Ibu di Surabaya, ada Ibu di Masih Ibu Surabaya. ada, oke. Tapi ini kalau Bapak Ibu ini nggak model-model yang kalau kementerian tuh yang kemana-mana dapat di mutasi seluruh Indonesia gitu, tidak seperti itu ya?
Dulu awal-awal pernah di-rolling, cuma memang ya ada kemungkinan Bu, tapi sepertinya kalau sudah masuk begini, ya ada kemungkinan, cuma Heeh. enggak terlalu seperti mungkin kayak yang di Direktorat Pajak yang di Kemenku yang tiap Oh 2 tahun iya, ada kewajiban atau seperti itu kami. heeh. Mungkin hanya di Iya satu karena mode. kakak saya itu, Mbak Yu saya yang kandung tuh Mbak Yu saya, suami istri itu ada di pajak kan ya. Jadi muter terus itu kan ya, kalau pajak itu ya entah level apapun itu kan muter terus, sehingga akhirnya Mbak Yu saya tuh memutuskan tidak meniti karir gitu karena pusing gitu ya untuk ngikuti terus, akhirnya dia pokoknya manggrok saja di satu tempat, biarkan suaminya yang beredar gitu ya. Itu jadi akhirnya ya, memutuskan untuk tidak meniti karir, nggak usah jenjangnya, nggak usah dini, pokoknya tetap saja di situ, anak-anaknya jelas sekolahnya nggak pindah-pindah gitu ya. Itu kemudian suaminya saya saja yang beredar gitu. Oke, terima kasih Pak Ades. Kemudian ada Mbak Indah Mulyawati ini yang akan presentasi hari ini ya. Iya, Ya, Ibu. Mbak Indah ini panggilannya apakah benar Mbak Indah? Indah, betul, Ibu. Ya. Oke, nah ini juga dari apa, kantornya Jakarta juga? Saya penempatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali, kantornya di Sidoarjo, Mhm. Bu. Oh gitu, kantornya di Sidoarjo ya, selama ini di Sidoarjo ya, jadi dekat juga Selama ya ini. di Ya, Malang, alhamdulillah. heeh. Alhamdulillah ya, heeh. Dari Sidoarjo bisa kuliah di Malang, berarti juga aslinya juga Jawa Timur? Asli Surabaya, Bu. Oh ya sudah ya, nguplok di sinilah gitu ya, oke. Nguplek. Ya, ya. Oke ya, terima kasih. Kemudian ada Pak Dani Hermansyah. Ya, panggilannya siapakah, Pak? Dani Bu, Ya, Pak Dani dan atau bagaimana? Saya kurang Dani Bu, ya, Pak Dani ya? ya, Oh ya ya, oke. Pak Dani, ini bagaimana bisa memperkenalkan diri? Mungkin memperkenalkan dirinya ke saya ya, ke teman-teman. Sudah kenal ya. semua. Baik Bu, terima kasih. Nama saya Dani Hermansyah, instansi kerja di unit pelaksana teknis di Provinsi Sumatera Utara Bu. Salah satu satkernya. Oh, heeh. Oh, berarti selama ini penempatannya di Sumatera Utara ya, Pak ya? Jauh ya? Iya Bu, terakhir di Sumatera Utara. Sebelumnya saya sekitar 9 tahun di Jakarta, di kantor pusat. Oh, oke, Dan ya, minta pindah ya. ke daerah asal saya, Sumatera Utara. Oh, karena dari sana asalnya. Pengen pulang ini ya, kampung gitu ya, Pak ya? Iya, oke. Ya, tapi kok kemudian milihnya ke Brawijaya ya? Jadi malah agak sana sini gitu ya, nggak apa-apa ya, mungkin ingin merasakan bagaimana sih kalau di Jawa Timur gitu ya, belum pernah ke Jawa Timur. Enak apa enggak Pak ternyata di Jawa Timur? Enak Bu, khususnya di Malang Bu, cuacanya cocok saya. Cuacanya cocok ya, nggak kemanas-manas gitu ya. Kayaknya nggak pernah keringetan kalau di Malang itu ya, minimal itu. Walaupun kadang nggak tidak dingin, tapi minimal nggak terlalu keringetan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dani. Kemudian ada Bu Rina Andriani. Ya, panggilannya apakah saya memanggilnya Bu Rina gitu? Iya Bu, Rina. Oke, ya. Ini dari mana aslinya, kemudian penempatan dari mana? Oh, izin Bu, saya Rina, asal daerah dari Ciamis, Jawa Barat, penempatan kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya di Jakarta. Oh, oke, berarti selama ini di Jakarta ya. Keluarga juga di Iya Jakarta Bu. ya, Bu? Ya? Belum berkeluarga Bu. Belum berkeluarga, ya. Belum keluarga. Oke, nganu, tapi berarti orang tua keluarga besar gitu di Ciamis ya? Iya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Mbak Hikmatun Nafiah. Ini adik kelas saya gitu ya. Ngaku-ngakunya jadi adik kelasnya, berapa saya kakak kelasnya, tapi kakak, kalau Iya Bu. manggil kakak gitu ya, kakaknya panjang gitu ya. Tapi saya sebenarnya satu angkatan juga dengan, Mbak siapa ya? Saya kok jadi lupa ya panggilannya. Ima, Bu. Panggilannya Ima. Oh iya, Mbak Ima gitu ya, karena saya mengingat-ingat tuh agak apa namanya, nggak langsung dari namanya gitu loh ya, Iya, nama panggilan gitu ya, Mbak Ima. Oke. Saya juga seangkatan sebenarnya sama Mbak Ima. Mbak Ima itu kan masuknya S1 tuh angkatan 2013 kan ya?
Iya, Bu, benar, Bu. Nah, saya juga angkatan 2013 gitu ya, tapi saya masuk S3-nya yang 2013 gitu ya, jadi sama sebenarnya seangkatan sama Mbak Ima Iya, ini. dosennya ini ya, Bu, juga hampir sama-sama gitu. Dosennya juga sama gitu kan ya. Jadi waktu ngobrol-ngobrol gitu juga ketawa-ketawa karena ternyata gaduk juga gitu ya. Kita membicarakan daerah Pogong Baru dan sebagainya gitu ya, ini ya Mbak Ima ini. Oke, ya saya sudah banyak kenal nih jadi nggak usah kenalan. Iya, Bu, Ya baik. kemudian Pak Sri Hartono, ya Iya, Ibu. monggo. Ya panggilannya bagaimana Pak? Eh, saya biasa dipanggil Tono, Bu. Oh Pak Tono ya. Iya. Oke Pak Tono ini dari mana asalnya, kemudian penempatan di mana kemarin itu? Kalau penempatan saya di Jakarta juga, Bu, di Biro Keuangan Mhm. Sekretariat Jenderal. Mhm. Asalnya juga dari Jakarta, Bu. Oke, di Jakarta ya. Kemudian sekarang ke Jawa Timur ini ya, ke Jawa Timur. Kemudian ada Bu Eka Firta Puspitasari, ya panggilannya siapa ini ya? Baik Ibu, selamat pagi. Mohon izin, nama saya Eka Selamat Firta pagi. Puspitasari, biasa dipanggil Firta untuk aslinya dari Jakarta. Penempatan saya sekarang di Balai Penyediaan Perumahan Kalimantan 1 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh, di Palangkaraya ya, Iya lumayan Ibu, jauh ya. Heeh, panas ya di sana ya? panas sekali Bu. Panas sekali. Sekarang pindah ke sini lumayan lah ya, mendinginkan badan sekitar 1,5 tahun gitu ya. Iya, Oke ya, terima kasih Bu Firta. Ya, kemudian ada Pak Farid Arif Adi Nugroho. Oke, ini tunggu sebentar, internet saya nggak stabil. Oke. Nanti kalau seandainya tiba-tiba suara saya timbul tenggelam, tolong saya diberitahu ya. Saya sudah lama nggak daring begini kan ya. Tak dulu kalau kuliah daring saya selalu sedia 2 provider ya ketika satu WiFi kayak Orbit, satu lagi tethering gitu ya pakai Indosat. Nanti kalau salah satu drop ganti yang lain gitu ya. Jadi selalu double seperti itu. Kalau mahasiswa kan enak saja ya ketika disconnect itu malah out gitu kan ya. Nanti kan tersenang ya, nanti balik lagi gitu kan ya. Maaf Bu, tadi koneksinya ini gitu ya. Nah, kalau dosennya yang koneksinya menghilang itu kan ya nggak mungkin kan ya. Jadi setiap kali kuliah saya selalu sedia 2 provider semacam itu untuk jaga-jaga gitu ya. Apalagi, Bu maaf ininya apa listrik di rumah saya mati gitu ya, nanti WA gitu kan ya. Itu sehingga tidak bisa join karena WiFi-nya juga mati gitu kan. Dulu kan seperti itu ya. Jadi kasihan gitu tuh si koneksi itu ya selalu jadi kambing hitam gitu ya itu ya. Oke, yang terakhir ini ada Pak Yusuf Hadli. Ini ya, Pak Yusuf begitu ya panggilannya, kalau saya tidak salah. Iya betul Bu, Yusuf Bu. Ya. Oke, bagaimana bisa memperkenalkan diri, dari mana asalnya, kemudian Iya, Bu. penempatan di mana? Saya Yusuf Fadli, kalau asal tinggal di daerah Depok Bu, daerah Oh, di Depok Jawa Depok, Barat. ya. Kalau unit Di Jawa organisasinya Jawa Barat. Heeh. Depok Jawa Barat, sebenarnya di bawah Jakarta sedikit sih Bu, tapi secara Iya, administratif iya. udah masuk Jawa Barat. Kalau unit kerjanya Iya, di betul. Inspektorat Jenderal. Jakarta coret itu ya. Iya, Ya, penempatannya di mana, Pak? Tadi? di Inspektorat Maaf, Jenderal. kurang dengar saya. Di Inspektorat Jenderal. Oh, di Inspektorat Jenderal, ya. Oke. Sebentar. Saya ganti dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah lengkap ya sudah lengkap. Jadi sebenarnya nggak asik juga ya kita kenalan pertama kali juga hanya melalui Google Meet begitu ya. Semoga besok kita bisa ketemu secara langsung di kelasnya. Mohon nanti saya juga diinfo ya ruang mana yang bisa kita gunakan untuk besok. Ya. Oke, nah kemudian seperti yang sudah direncanakan ya setelah UTS ini kita sudah 2 kali
kuliah bersama Pak Setio ya. Kemudian nanti kan, Bapak Ibu banyak yang sangat tertarik ya untuk mendalami lebih lanjut kan ya tentang pengolahan data secara statistik itu. Dan kita juga sudah merencanakan nanti akan ada workshop lagi oleh Pak Setio di bulan Desember gitu ya, khusus untuk, tentang pengolahan data secara statistik itu. Nah, kemudian dilanjutkan 5 kali pertemuan itu adalah untuk membahas, semua proposal yang sudah Bapak Ibu tulis ya. Nah, nanti tentu harus ada satu, kelompok yang presentasi, walaupun presentasinya itu secara individual kan ya, karena mempresentasikan proposal masing-masing ya. Nah, nanti proposal itu dipresentasikan dan nanti tentu akan saya nilai ya, saya akan mengambil nilai dari situ. Nilainya itu akan saya, apa namanya, bagi menjadi 3, yaitu adalah manajemen waktunya, manajemen waktu, kemudian dari penyajiannya, ya penyajiannya itu seperti apa, apakah, Bapak Ibu tampak menguasai proposal yang disusun gitu ya, menjelaskannya, kemudian apakah menjelaskannya itu seperti, penyiar berita TVRI zaman tahun 70, 80-an gitu ya. Kalau sekarang pun penyiar berita itu kan sudah interaktif gitu ya, kalau zaman dulu itu kan ya seperti tentara gitu ya, dia jadi membaca saja, nah seperti itu. Ataukah bisa menjelaskan dengan baik ya tanpa banyak membaca, tidak glued to the screen gitu ya, tidak, apa namanya, tidak terpaku pada tulisan yang ada di layar, kemudian penyajiannya itu juga bagaimana PPT yang Bapak Ibu buat ya, namanya kan PowerPoint, jadi hanya berisi poin-poin, jangan memindahkan proposal itu dari Word kemudian dimasukkan ke PPT begitu ya, misalnya seperti itu. Ya, kemudian juga, bagaimana kemampuan mempertahankan proposal. Tentu nanti banyak masukan gitu kan ya dari teman-teman atau mungkin juga dari saya. Tetapi kan Bapak Ibu itu sudah menulis kan ya, ketika menulis proposal itu kan maksudnya sudah dengan pertimbangan. Ya, jadi ketika misalnya ada yang mempertanyakan, Iya, Pak. "Kenapa sih kok, apa namanya, sampelnya seperti ini, Iya, cara Pak. Masuk, Pak. penentuannya?" Gitu ya. Ya mungkin ketika Bapak Ibu dengar saran dari teman itu Bapak Ibu setuju juga gitu ya, "Oh iya ya, kok saya nggak kepikiran ya," gitu. Tapi Dua, Pak. mungkin kan Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan cara, "Oh iya waktu itu saya memilih, apa namanya, kriterianya itu seperti ini, itu Ya, ada karena kelas saya ini," antar ke gitu kan itu, ya. Pak. Jadi ada alasannya kan ya, Oh, Bapak Ibu biasanya nggak sampaikan ada yang dulu tadi gitu ya. mempertahankan, tapi kemudian ya tetapi masukan ini memang baik nanti bisa saya pertimbangkan gitu ya. Tidak semua masukan itu kemudian, "Oh terima kasih," gitu ya, "terima kasih akan saya catat, terima kasih akan saya catat," tentu tidak, seperti itu ya. Tapi kita nanti menjelaskan dulu apa argumen kita untuk menuliskan itu, kemudian baru setelah itu kalau memang, dirasa masukan itu relevan dengan proposal Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan bahwa nanti akan dicatat dan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan, gitu ya, misalnya seperti itu, ya. Itu, jadi nanti ada 3 komponen yang akan saya nilai. Kemudian, karena kita hanya ada 2 presentasi, 2 presenter ya dalam 1 kali pertemuan. Itu kalau misalnya saya beri waktu untuk presentasi itu, 20 menit gitu, oke ya. Kalau 30 menit nanti jangan-jangan teman-teman nanti malah sudah gelisah gitu ya, sudah ngantuk gitu ya. Jadi 20 menit saja mungkin saya pikir cukup ya, untuk mempresentasikan proposalnya. Kemudian setelah itu, dilanjutkan 20, masih ada 40 menit gitu ya, 40 menit itu untuk, masukan dari teman-teman. Ya prioritas pertama itu adalah untuk kelompok pembahas ya. Jadi kelompok pembahas dulu yang nanti memberikan review, kemudian juga memberikan masukan. Setelah kelompok membahas tuntas, maka teman yang lain atau audiens yang lain itu boleh juga memberikan saran, masukan, dan sebagainya. Ya. Nah, saya juga sudah menyampaikan ke Mbak Nasta itu bahwa yang namanya review itu tidak selalu harus masukan, kritik, saran gitu ya. Tapi kita juga bisa menyampaikan, oh Bapak Ibu, ini ya misalnya katakanlah Mbak Indah ini sudah bagus ini ketika menyusun ini sudah ada kekuatan di sisi misalnya saja apa namanya ya kelengkapan referensi yang digunakan, kayak referensi yang digunakan misalnya sudah, representatif begitu. Nah, itu bisa juga disampaikan sebagai review gitu ya. Jadi review itu tidak selalu yang negatif gitu ya dalam tanda kutip, tetapi kita bisa juga sampaikan kekuatan dari proposal yang kita baca gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu, setelah, sampai 1 jam kan gitu ya, kemudian mungkin masih ada sisa waktu sedikit mungkin akan saya berikan komentar secara umum ya, masukan mungkin yang tadi belum disampaikan oleh teman-teman, nanti akan saya berikan masukan kepada proposal Bapak Ibu yang presentasi.
ya. Sehingga diharapkan nanti maksimal 2,5 jam atau kalau bisa kurang dari itu kita sudah bisa menuntaskan presentasi 2 presenter beserta masukan-masukan yang ada. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, ada yang mau dikonfirmasikan, ada yang mau diusulkan gitu untuk untuk pengelolaan kelas kita 5 kali kuliah. 5 kali kuliah ini, silakan. Izin Bu, Silakan. Iya, sedikit Pak Bu, Yusuf. sebenarnya terkait kuliah offline nanti Bu. Kemarin Mhm. kami udah berkoordinasi dengan pihak ini ya dari gedung terkait dengan peminjaman ruangan Bu. Itu posisinya hari-hari lain sudah dapat kecuali Rabu, karena memang ternyata udah komunikasi dengan Pak Anjar sedang dicarikan, jadi kemungkinan tidak di gedung yang biasa tapi di gedung lain gitu. Maksudnya Oh kalau biasa iya. kan kita di gedung Nggih, masih nggak menunggu masalah informasi. ya kalau misalnya kita nggak di gedung F kan nggak masalah ya. Tetapi untuk hari Kamis dan Jumat berarti aman ya, Pak Yusuf Kamis ya? Jumat sudah aman, Oke, sudah ya oke. terima kasih. Nanti saya bisa diinfo ya, Pak ya, untuk yang hari Kamis dan Jumat di mana. Untuk hari Rabu itu kita, tapi bisa hari ini kita dapatkan informasi itu dari Mas Anjar ataukah bagaimana? Mungkin nggak di gedung F nggak apa-apa gitu. Iya, nanti saya follow up lagi Bu terkait Iya. kepastiannya. Oke, ya. Terima kasih atas infonya, Pak Yusuf dan apa namanya koordinasinya dengan Pak Mas Anjar. Oke, ya. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita mulai? Oke, kalau tidak ada, kita bisa mulai saja ya. Dan saya juga perlu tiap kali presentasi ini 1 orang sebagai moderator, ya. Dan itu adalah volunteer. Ya, volunteer siapa saja boleh mengajukan diri sebagai moderator ya. Sehingga nanti kita perlu selama 1 minggu ini ada 5 kali moderator gitu ya. Ada 5 orang kok 5 kali ya. 5 orang moderator ya. Nah, itu silakan siapa volunteer dan nanti yang menjadi moderator itu tentu juga akan saya nilai sebagai partisipasi kelas ya. Bapak Ibu nanti seandainya juga memberikan masukan saran itu pun juga akan menjadi poin partisipasi. Ya. Oke, untuk pagi ini siapa yang berkenan menjadi moderator? Ini masih malu-malu ya. Kalau begitu mungkin ini Saya aja deh, oh ada, Pak Ades? boleh Bu izin Bu kalau Oke, ya, diperbolehkan. terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada Pak Ades yang bersedia untuk menjadi moderator. Oke, kalau begitu langsung saja saya serahkan ke Pak Ades ya untuk mengelola diskusi kita pagi ini. Terima kasih Pak Ades. Baik, terima kasih Bu.